Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci. Dan kami bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang tersedia dalam program ini untuk mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita sudah sampai dalam studi kita di kitab Kolose, dan kita mulai di episode terakhir dengan sebuah pendahuluan untuk surat ini. Itu penulisannya, siapa penulisnya, apa topiknya, dan garis besarnya. Hari ini jika Tuhan berkenan, kita akan mulai studi kita dalam pasal pertama dari ayat yang pertama sampai ke-8. Saya mendorong Anda membawa Alkitab Anda bergabung bersama kami dan sama-sama belajar. Untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati-Mu. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan membaca beberapa ayat dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Silakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan kami yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Saya ingin berhenti di ayat pertama. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Mengapa ia kembali memperkenalkan dirinya dalam surat ini sebagai seorang Rasul Yesus Kristus? Jika kita kembali Saudara Riyad ke 4 surat penjara yang kita rujuk di episode sebelumnya dan tahu bahwa keempatnya adalah Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon, kita akan temukan bahwa ada 2 surat di mana ia akan mulai dengan memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul. Dan itu adalah Efesus dan Kolose. Mengapa? Karena kita bicara tentang rahasia yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Dan karena ia akan bicara tentang sebuah pewahyuan baru, bagaimana rahasia yang dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Itu sebuah keharusan. Bahwa ia menyatakan pada awal surat ini bahwa ia adalah seorang rasul. Aku bukan seorang yang mengatakan perkataan yang tidak ada nilainya. Aku Rasul Kristus Yesus, aku menerima wahyu ini dari Dia untuk menyediakan bagi orang-orang percaya, sehingga ia memberi kredibilitas untuk surat itu. Saat berada di Filipi, Paulus tidak diperkenalkan sebagai seorang rasul, mereka sebagai seorang hamba. Dan di Filemon sebagai seorang tahanan, dan saya percaya ini juga salah satu dari hal-hal yang luar biasa dalam Alkitab. Di Filipi ia tidak bicara tentang dirinya sendiri sebagai seorang rasul, kalau tidak kita akan berkata bahwa bersukacita dalam Tuhan selalu merupakan sesuatu bagi para rasul saja, tapi ia bicara tentang dirinya sendiri sebagai seorang hamba. Dan kita tidak melupakan bahwa di Filipi ia berkata bahwa Kristus bagi dia segala kemuliaan mengambil rupa seorang hamba. Sehingga bagaimana hamba Kristus menjadi seakan-akan lebih tinggi daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Sementara di dalam surat Filemon ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang tahanan. Filemon, aku akan memintamu untuk mengorbankan sejumlah uang. Jangan lupa bahwa aku pernah mengorbankan segalanya dan mengorbankan kemerdekaanku demi Kristus. Jadi Paulus tidak merupakan tangan, tetapi ia sendiri tidak akan menggerakkan mereka dengan jarinya.
Tidak, tetapi sebelum ia meminta Filemon untuk melepaskan haknya, ia berkata, "Saya melepaskan kemerdekaan saya demi Kristus dan umat Kristus." Jadi dalam surat-surat Paulus yang dimulai dengan memperkenalkan dirinya sebagai rasul, ia ingin memberi kita sebuah kebenaran atau ajaran, seolah dia ingin mengatakan kredibilitasnya adalah bahwa saya adalah rasul Yesus Kristus. Ya, Oke, ya. ia menyebut Timotius saudara kita. Kami memerlukan informasi singkat tentang Timotius. Timotius adalah seorang percaya yang saleh sejak masa kecilnya. Ibunya adalah seorang Yahudi yang saleh dan ayahnya seorang Yunani. Kita membaca tentang Timotius untuk kali pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Saat ia mendampingi Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Namun kemungkinan besar ia ada di antara mereka yang melihat Paulus saat ia dirajam di Listra. Kita menyimpulkan ini dari surat kedua Paulus kepada Timotius, "Engkau telah mengikuti ajaranku, lalu penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita." Ia adalah seorang yang telah mengenal kitab suci dari ibu dan neneknya karena ibunya saleh dan neneknya saleh. Dan keduanya mengajarkan kitab suci kepadanya dari sejak kecil dan itu adalah sebuah istimewa yang indah. Bahwa seseorang memiliki seorang ayah dan ibu atau seorang ibu dan nenek yang mengenal Tuhan dan mengajarkan nilai-nilai dari Alkitab kepadanya sejak masa kecil. Dia adalah rekan Paulus dalam perjalanannya. Ya, dan tetap menemaninya sampai akhir sebagaimana Paulus menulis suratnya yang kedua kepada Timotius dan kemudian ia menjadi martir. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ini adalah pesan yang sederhana. Allah hanya meminta kita untuk menerimanya. Yesus Kristus lahir dari seorang perawan dan mengadakan banyak mujizat. Ia sungguh-sungguh manusia dan benar-benar Allah. Secara sekaligus, ia mati di atas kayu salib, dikubur, bangkit kembali dari kematian, naik ke surga, mengutus Roh Kudus ke dunia pada hari ke-15 untuk membangun jemaat, dan kini ia duduk di sebelah kanan yang mulia, tempat yang tinggi. Posisinya di sana di surga, artinya penebusan kita sudah digenapi. Ia akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, lalu untuk membangun kerajaan mileniumnya yang bahagia di bumi. Ini hanyalah isi dari surat Injil, seperti yang Rasul Paulus nyatakan dalam surat-suratnya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Ayat 2 berkata kepada saudara-saudara yang kudus di Kolose. Kita tahu bahwa orang-orang kudus adalah umat yang sangat tinggi tingkat rohaninya dan bahwa rohani mereka ada di surga bukan di sini. Jadi apa arti perkataan Paulus di sini? Sebenarnya biasanya dikenal bahwa orang-orang kudus adalah segolongan umat yang tingkat kekudusannya lebih tinggi yang mencapai surga. Lalu orang menyebut mereka orang-orang kudus sebagai hasil dari beberapa mujizat dan pewahyuan. Sementara di sini Paulus berkata di Kolose. Mohon penjelasan Anda. Apakah yang Anda katakan didasarkan pada suatu ayat di Alkitab atau didasarkan kepada sesuatu yang salah yang beredar di antara sekelompok orang Kristen? Pada faktanya, ketika kita jauh dari Alkitab, namun ketika kita mempelajari Alkitab, misalnya surat Korintus yang ditulis kepada orang-orang percaya yang bahkan tidak dapat saya lihat bahwa tingkat rohani mereka tinggi. Bayi-bayi. Mereka adalah bayi Duniawi. dan duniawi. Tapi ia berkata kepada mereka dalam suratnya, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan dalam pasal yang sama, ia menjelaskan bagaimana mereka menjadi orang-orang kudus. Ia berkata, Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jika saya dalam Kristus, saya adalah orang kudus. Apapun institusi saya pada prakteknya saat kita baca dalam Ibrani pasal 10, dan karena kehendaknya inilah kita Dikuduskan. telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kira itu adalah kehendak Allah dan pekerjaannya adalah pekerjaan Kristus. Saya memperoleh berkat tapi suatu usaha dari pihak saya. Saya ingin mengatakan bahwa bahkan dalam perjanjian lama,
Konsep tentang orang kudus bukan tentang mereka yang hanya ada di surga. Jika Anda membaca Mazmur 16, Daud berkata orang-orang kudus yang ada di tanah ini, tanah ini. merekalah orang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Setiap orang percaya sejati adalah orang kudus. Dan dikatakan bahwa orang-orang percaya mempunyai 5 sebutan. Mereka disebut orang-orang percaya, yang kekasih, saudara-saudara, orang-orang kudus, dan murid-murid. Inilah kelima nama yang disebut di dalam Alkitab tentang setiap orang percaya sejati. Ia dikuduskan, orang kudus, ya, ia adalah yang kekasih. Ia salah satu orang percaya, ia salah satu murid. Jadi ketika orang berdosa menerima Kristus, seketika ia menjadi Orang kudus. orang kudus yang sah. Ya, Ya. ya. Saat ia berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. Mohon beritahu kami tentang sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Sumber kasih karunia adalah Allah. Dan ini adalah awalnya. Maksud saya bahwa ketika Allah ingin berurusan dengan kita, tidak mungkin bahwa ia berurusan dengan kita kecuali berdasarkan prinsip kasih karunia. Jika berdasarkan prinsip lain manapun, ia akan menghancurkan kita karena kita jahat. Namun kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan Kristus datang dari surga. Alkitab berkata tentang dia, kasih karunia dan kebenaran dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia definisi sederhananya adalah sebuah pemberian secara cuma-cuma bagi orang yang tidak layak menerimanya. Dan sebenarnya Allah telah memberi kita karunia terbesar dan memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Sementara pada saat itu kita tidak layak menerimanya. Inilah kasih karunia dan damai sejahtera adalah hasilnya. Dan dikatakan bahwa salam orang Yunani adalah kasih karunia dan salam orang Yahudi adalah shalom yang artinya damai sejahtera. Dan karena jemaat terbentuk dari orang Yahudi dan non-Yahudi, jadi ia menghubungkan kedua salam menjadi satu dan berkata kasih karunia dan damai sejahtera. Menyertai kamu, tapi dari sumber yang tahu untuk memberi kasih karunia dan memberi damai sejahtera yaitu Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ia mengucapkan syukur kepada Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan berdoa. Ucapan syukur dan doa dipasangkan bersama. Mohon komentari keduanya. Kata mengucap syukur adalah kata sangat mendasar dalam surat kepada jemaat di Kolose. Itu disebut 6 kali. Bahkan dalam ayat-ayat ini dimulai dari ayat 3 kita akan menemukan kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Dan ketika kita sampai misalnya di ayat 12 dan mengucap syukur kepada Bapa. Dan selanjutnya, jadi itu diulangi 6 kali dalam surat ini dan adalah baik bahwa pendekatan kita terhadap Allah selalu tandai dengan mengucap syukur. Adalah baik untuk berdoa, tapi selalu dimulai dengan mengucap syukur. Mulailah selalu dengan bersyukur pada Allah karena Anda akan menemukan berjuta-juta alasan. Kita seringkali berdoa dan meminta, dan ini baik. Namun, mari kita membiasakan diri untuk sebelum kita minta dari Allah, kita mengucapkan syukur padanya sebanyak hal yang membuat kita menikmati. Di sini ia berdoa dan mengucap syukur kepada Allah secara langsung. Ya, Secara langsung, Ya. tanpa perantara. tentunya. Bagaimana Anda melihat soal perantara yang lewatnya orang mencoba untuk menjangkau Allah? Inilah disampaikan oleh surat kepada jemaat di Kolose yang berkata Allah itu jauh, sejauh langit. Kita ada di sini dan kita orang berdosa. Jadi kita tidak dapat pergi dan berbicara kepada Allah secara langsung. Itu tidak bisa. Harus ada perantara yang berwujud manusia dari tingkatan yang berbeda, lalu perantara dari para malaikat dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Surat ini menghancurkan konsep ini dan berkata bahwa konsep ini salah. Dan bahwa kita sangat dekat dengan Allah dan mengucap syukur kepada Bapa. Jadi jika Allah adalah Bapa saya, apakah saya perlu perantara untuk mengasihi saya dan Bapa saya? Ini bahkan memalukan. Bapa saya bahkan tidak akan menerima bahwa saya membawa seseorang yang merupakan perantara agar dapat minta dia sesuatu. Bapa saya akan bersedih. Engkau adalah anak yang kukasihi, dan kamu sangatlah berharga bagiku. Minta kepadaku secara langsung. Allah telah menjadi Bapa kita dan adalah memalukan untuk menaruh perantara antara saya dan Bapa saya. Jika kita memandang Allah hanya sebagai seorang gubernur atau presiden, maka saya membutuhkan perantara antara saya dan gubernur, presiden, ataupun raja. Tapi ini Bapa saya. Apakah anak gubernur membutuhkan seorang perantara? Apakah anak presiden perlu lewat sekretaris untuk dapat berjumpa dengan bapaknya? Ia akan berkata,
ini Bapa saya, biar tidak dapat seorang pun yang menghalangi jalan saya untuk datang kepada Bapa saya. Ketika Kristus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, ia memberitahu mereka untuk mengatakan Bapa kami. Ya, Ada komunikasi langsung. Dan Allah telah mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita yang berseru, Aba Abba Bapa. Bapa. Ada hubungan langsung dengan Bapa. Benar. Namun ia juga mengucap syukur karena berita baik yang ia terima. Apakah berita baik ini, Saudara Yosef? Kita menemukan dalam kedua ayat ini trilogi kebajikan orang Kristen, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Ia berkata karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, dan kita tahu bahwa kebajikan-kebajikan Kristen adalah pengharapan dan kasih di sini ia memberikan ucapan syukur. Karena iman, dan saya pikir bahwa iman agak terkait dengan masa lalu. Lalu kasih lebih terkait dengan saat ini, lalu oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu, dan ini lebih terkait ke masa depan. Dan seolah-olah masa lalu, sekarang, dan masa depan orang percaya menjadi beda dari sebelumnya. Ketika saya bertobat, masa lalu saya berubah, masa kini saya berubah, dan masa depan saya berubah, semuanya telah berubah. Ketika berbicara tentang pengharapan, ia berkata oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Apakah kaitan antara pengharapan dan kebenaran Injil? Kita dapat berkata, saudara, ayat bahwa banyak yang mengajarkan kebenaran Injil seakan-akan itu hanya tentang pengampunan dosa-dosa dan kelepasan dari neraka, dan itu saja. Hanya itu. Hanya. Namun di sini Rasul Paulus senang karena orang-orang percaya di Kolose ketika mereka mendengar firman kebenaran Injil. Ini yang memberitahu mereka juga tentang pengharapan yang disediakan bagi mereka di surga. Maksud saya, ia tidak hanya bicara tentang hasil-hasil masa lalu dari Injil bahwa dosa-dosaku telah diampuni. Namun ada sisi masa depannya. Aku akan naik ke surga, ini dijamin. Ini sangat penting untuk dimasukkan ke dalam paket yang berbicara mengenai kebenaran tentang Injil. Jika saya mengajar lebih sedikit dari ini, maka saya sedang mengajarkan sebagian dari kebenaran Injil dan tidak semua kebenaran Injil. Dan semua orang yang akan memberitakan firman haruslah berurusan dengan topik ini. Benar. Kita seharusnya tidak hanya berkata kepada orang-orang bertobatlah dari dosamu, terimalah Kristus agar dosa diampuni, tapi saya memiliki perpanjangan untuk karya ini. Benar. Kebenaran Injil. Sehingga setelah ia diselamatkan, ia bisa menjalani kehidupan yang berkaitan dengan posisinya di sorga. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita mengerti dari ayat 6 bahwa Injil menjangkau seluruh dunia ketika Paulus berada di penjara. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya bagaimana Alkitab menjangkau seluruh dunia pada waktu itu jika belum menjangkau seluruh dunia sampai sekarang? Bahkan Allah dalam hikmatnya, sebelum kegenapan waktunya tiba dan Allah mengutus anaknya, ia mengirim 2 kerajaan sebelum kedatangan Kristus. Kerajaan Yunani dipimpin oleh Alexander Agung dan Kekaisaran Romawi. Setiap kerajaan ini telah membuat pekerjaan yang besar untuk melayani umat manusia. Sebenarnya bukan hanya untuk melayani kemanusiaan saja, tetapi untuk melayani kemajuan Injil. Allah megang kendali. Jadi budaya Yunani dan bahasa Yunani telah menyebar. Jadi sebelum Kristus datang, Perjanjian Lama terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Semua surat ditulis dalam bahasa Yunani dan khotbahnya dalam bahasa Yunani. Ada bahasa yang telah menyatukan seluruh dunia. Jadi menjadi mungkin bagi para rasul untuk memakai bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Kekaisaran Romawi telah membuka jalan. Dan ini adalah proyek besar Kekaisaran Romawi yang memfasilitasi navigasi. Dan ketika ia berkata seluruh dunia, di sini maksudnya seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu yaitu Kerajaan Romawi yang meluas ke India. Dan dikatakan di dalam sejarah bahwa Rasul Thomas telah mencapai India dan telah membangun sebuah gereja di sana, dan bahwa ia menjadi martir di India. Injil mencapai Spanyol juga. Rasul Paulus menyebut Spanyol dan dikatakan bahwa itu mencapai Inggris Raya. Jadi Injil benar-benar telah sampai kemana-mana. Setelah 30 tahun, karena surat ini ditulis 30 sebelum Masehi, karena para rasul telah menerima perintah dari Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan kita tahu bagaimana
Tuhan campur tangan, misalnya kisah Sida-Sida Ethiopia. Bagaimana ia datang dari Ethiopia, lalu Filipus, si pemberita firman, datang kepadanya sehingga ia kembali ke Ethiopia dengan Injil. Maka Allah turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini menunjukkan pada kita kedaulatan Allah Kedaulatan Allah. dalam mempersiapkan cara-cara untuk memfasilitasi dalam penyampaian Injil. Apakah Anda berharap bahwa putra Allah datang dan melakukan pekerjaan besar? Dan karena kelemahan kemampuan manusia, Injil Injil terhalang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Baik, jadi seluruh dunia di sini berarti dunia yang dikenal di bawah Benar. otoritas Kekaisaran Roma Kekaisaran Romawi yang menguasai dunia pada waktu itu. Ya, benar. Mari melanjutkan. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Kesinambungan untuk berbuah sejak hari mereka mengenal Injil sampai surat ini ditulis. Apa yang dibicarakan? Ini berarti bahwa Injil berbuah, tetapi hukum Taurat tidak berbuah. Jadi hukum diberikan di padang gurun Sinai karena itu gurun yang tidak subur. Tetapi Injil berbuah. Jadi kita baca di sini, telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Berbuah dan berkembang. Ada buah. Ini berarti kekristenan bukan hanya doktrin untuk dipercaya. Tentu saja doktrin itu penting. Tetapi ini bukan kekristenan. Kekristenan adalah sebuah kehidupan. Jadi jika Anda telah mengubah doktrin Anda, sementara hidup Anda sama dan Anda terus menghina, berbohong, bersumpah, dan tidak jujur, dan lain-lain, di manakah buahnya? Kini ada sebuah poin penting, Saudara Yosef. Silakan. Jika seseorang menonton program ini sekarang, Ya, dari manapun di dunia, ya, dan di tempat di mana dia hidup, tidak ada kekristenan. ya, Kekristenan dikenal sebagai sebuah agama. ya, Dan ia tidak memiliki gereja ataupun pendeta. benar. Begitu ia membuka hatinya kepada Tuhan dan menerima Tuhan, ia menjadi Kristen. Ia menjadi Kristen, tentu saja. Dan ia harus menunjukkan ini melalui membaca Alkitab. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bukan hanya untuk menyembunyikan di sini, tapi dalam hati. Karena dari hati muncul masalah-masalah kehidupan. Ketika firman itu sampai ke hatiku, itu membersihkan mataku, membersihkan lidahku, membersihkan telingaku, membersihkan tanganku. Maka ada buah sejati, karena dengan hanya mengubah doktrin saya, tidak memiliki nilai. Ini dianggap sebagai kepura-puraan. Dan pohon yang berpura-pura berbuah, Benar. padahal tidak ada buahnya, sama seperti dengan pohon ara. Tidak Benar. akan mendapatkan apa-apa selain kekeringan, dikutuk kematian, oleh dan Tuhan. kutuk. Oke, Hmm. ayat 7 mengatakan seperti yang juga Anda pelajari dari Epafras, dan ia menyebutkan sifat-sifatnya, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Anda telah memberitahu kami tentang Timotius. Sekarang kami perlu beberapa informasi tentang Epafras juga dan sifat-sifatnya. Epafras adalah perantara yang dengannya Injil mencapai Kolose yang seperti yang kita pahami dari pasal 4 selalu bekerja dengan sungguh-sungguh bagi mereka dalam doa. Ia digambarkan di sini oleh dua atribut yang indah. Sehingga salah satu hamba Tuhan yang biasa mengaitkan antara setia dan kasih atau sayang. Seringkali mungkin sayang tapi tidak setia. Ini berarti saya melihat sesuatu yang salah mengabaikannya supaya kamu mengasihi saya. Atau jika saya setia tapi tidak sayang, saya mungkin menyusahkan Anda. Atau bahkan saya mungkin menyinggungmu. Namun Epafras di sini menggabungkan kedua atribut yang super baik. Saudara, terkasih yang adalah hamba Tuhan yang setia. Jadi ia memiliki kasih dan memiliki kesetiaan. Dan keduanya tidak saling bertentangan. Dan ini adalah kebersamaan yang luar biasa antara dua atribut yang mungkin tampak bertentangan tetapi tidaklah demikian. Saya bisa sayang kamu dan pada saat yang sama setia kepada Kristus. Jadi jika saya melihat sesuatu yang tidak memuaskan Allah, saya berkata kepadamu, saudara ayat, tolonglah. Lihat hal ini tidak memuaskan Tuhan karena Alkitab mengatakan demikian. Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Ia melaporkan kabar baik tentang kasih mereka dalam roh. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus mengaitkan iman dengan kasih, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kasih dengan iman dan kasih dalam roh. Apa yang Anda lihat di sini? Saya melihat bahwa orang-orang percaya di Kolose sangat berbeda dengan orang-orang percaya di Galatia. Orang-orang percaya di Galatia karena orang-orang Yahudi menggigit dan melahap satu sama lain, dan mereka akan saling menelan. Tapi di sini, Rasul Paulus mendengar perkataan tentang mereka. Dan menanggapi mereka dengan mengatakan, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kamu tidak hanya mengasihi mereka yang sebanding denganmu dalam pikiran mereka, tetapi kamu mengasihi semua orang kudus. Dan kamu mengasihi semua orang kudus dalam roh. Bukan kasih yang berasal dari keinginan fasik atau minat pribadi. Dan omong-omong inilah satu-satunya di mana Roh Kudus disebut dalam surat kepada jemaat di Kolose.
Jika kita mengatakan bahwa itu serupa dengan surat Efesus sampai batas tertentu, Roh Kudus disebut dalam surat Efesus sebanyak 12 kali. Di sini hanya 1 kali, yaitu dalam ayat ini. Dapatkah kita mengatakan bahwa iman terkait dengan kasih atau adalah sumber kasih? Lalu kasih bersinar, membentang, dan menghasilkan buah dalam roh. Benar begitu? Tentu, iman menghubungkan saya dengan Allah. Dan ketika saya terhubung dengan Allah dan menjadi sangat dekat dengannya, ia mengajarkan saya untuk mengasihi bahkan jika itu tidak alami dalam diri saya. Jadi saya mulai menunjukkan kasih. Saya menunjukkan iman dengan kasih yang disebut dalam Galatia, iman yang bekerja oleh kasih. Tuhan memberkati, saya senang Terima belajar kasih. bersama Anda. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin di studio. Apa yang telah Anda pelajari dari episode hari ini? Aku merasakan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan Yesus ketika ia datang sebagai manusia dan mati di kayu salib, seolah-olah ia berkata, tidak ada perantara, aku tidak menginginkan perantara apapun antara Allah dan manusia. Aku datang untuk menjadi jalan sehingga kamu dapat menjangkau Bapa dan memiliki keberanian untuk masuk ke tempat yang maha kudus oleh darah Yesus. Benar, Amin. tidak ada perantara. Bagus. Saya suka bahwa semua yang telah percaya kepada Kristus adalah orang kudus. Jadi kita semua adalah orang-orang kudus bukan karena kita baik dalam diri kita sendiri, namun orang kudus di dalam Kristus Yesus. Anda adalah orang kudus, Tentu, saya adalah orang kudus. tentu. Semua yang hadir adalah orang kudus dalam Kristus. Di dalam Kristus. Benar. Hal yang indah bahwa kita memiliki pengharapan. Bukan hanya semua dosa kita diampuni, tetapi kita memiliki sebuah pengharapan bahwa kita pasti akan masuk ke surga. Pengharapan ini terkait dengan kebenaran Injil. Amin. Adalah baik bahwa kita memberitahu kepada Allah segala permintaan dan kebutuhan kita, tetapi yang lebih hebat adalah bahwa jika kita memulainya dengan pengucapan syukur, seperti dalam ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kita Benar. memanjatkan semua permintaan-permintaan. Kita harus mulai dengan ucapan syukur karena kita terkadang meminta dan lupa untuk bersyukur. Saya sangat menyukai gagasan bahwa ketika firman Tuhan menjamah hati, akan ada buah yang sejati. Baik. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita Tuhan lanjutkan memberkatimu. diskusi di episode selanjutnya. Amin. يقدر يداوي اللي انجرح يشفي بكلمة مهما كان عمق الآلام وقت الدموع فوق الخدود تدي فرح تدي القلوب وقت الكروب راحة وسلام انت اللي قلبك كله جود من نحوها كلك صلاح أبدا ما ترضى تضرنا وقت الألم عندك بنيجي وننحني فكرك أكيد أعلى بكتير من فكرنا Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal seluruhnya Ubah dan bebaskan aku